Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore bagi yang melihat video ini. Saya Syafat dengan NIM 2024051. Kami dari kelompok 12 ingin memberikan solusi ataupun saran tentang kota tua, kota bersejarah di Indonesia. Baik, kita mulai dengan sedikit penjelasan tentang kota tua. Sebagaimana kita tahu bahwa kota tua yang ada di Indonesia merupakan warisan yang diberikan oleh penjajah kepada kita. Kenapa saya katakan suatu warisan dari penjajah? Karena setelah terjadinya peperangan yang terjadi di negara kita, setelah datangnya penjajah itu dan masuk ke Indonesia, membangun suatu bangunan, kemudian kita merdeka, kemudian penjajah itu pergi meninggalkan negara kita, dan kemudian bangunan itu masih tersedia, masih ada, sehingga itu dikatakan sebuah warisan ataupun sisa bangunan yang mereka bangun. Sehingga sampai sekarang, jikalau itu masih ada, kita harus lestarikan. Bagaimana caranya? Berikut. Pertama dari saya, solusi ataupun jalan keluar yang mungkin bisa saya berikan. Pertama diantaranya, untuk kota tua yang terdapat di Jakarta ataupun di Semarang, di Solo ataupun di Malang sendiri, Malang Heritage, jalan keluar untuk mengembangkan kota tersebut ataupun bangunan-bangunan yang ada di heritage tersebut. Diantaranya, jikalau terjadinya suatu kerusakan ataupun suatu bangunan yang sudah mulai pudar catnya ataupun bagaimana itu, kita bisa memperbaikinya, kita bisa merenovasinya dengan tidak mengubah desain ataupun struktur ruang yang terdapat di bangunan tersebut, karena itu merupakan bangunan asli atau bisa dibilang bangunan real dari hasil tahan kerja penjajah tersebut. Kemudian itu bisa dikatakan sebagai bangunan tua, atau itu bisa dikatakan kalau itu banyak bisa terbentuklah Malang Heritage tersebut. Dan kemudian saran ataupun masukan yang bisa saya berikan supaya kedepannya Malang Heritage bisa lebih berkembang lagi, atau bukan cuma di Malang Heritage, melainkan di Semarang juga ataupun di Jakarta juga, kota tua. Semoga makin besar daya tarik yang didapatkan dari kota tua tersebut dengan cara terus mengedukasikan anak-anak ataupun mengedukasikan kepada orang-orang bagaimana kalau kita itu mempunyai suatu warisan yang sangat bagus, yaitu kota tua tersebut, peninggalan tersebut. Terus kembangkan daya tarik wisatawan, semakin tahu kalau negara kita ini adalah negara Indonesia, wonderful Indonesia. Sekian, akan dilanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal NIM 2024078, akan menyampaikan saran dan solusi mengenai kota tua heritage. Yang pertama, sarannya memanfaatkan bangunan-bangunan tua yang bernilai sejarah dan memiliki arsitektur unik seperti arsitektur Belanda kejawa-jawaan yang berada di kawasan heritage untuk dijadikan wisata sejarah. Solusinya, mengembangkan objek yang dapat menjadikan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas amenitas di destinasi wisata. Menerapkan konsep perencanaan yang berbasis sejarah dan berbasis lingkungan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Kenalkan, di sini nama saya Ahmad Fatoni, NIM 2024081, akan memberikan saran dan solusi mengenai kota tua heritage. Saran mengenai kota tua heritage dengan bangunan-bangunan tua yang dijadikan sebagai cagar budaya pariwisata akan menjadikan salah satu sumber perekonomian baru bagi masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah. Adanya wisata bangunan tua yang memiliki sejarah pada daerah tersebut akan menjadikan bangunan tua tersebut sebagai ikon daerah, yang mana akan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan ataupun orang-orang datang.
solusi kita perlu adanya penambahan kuliner-kuliner khas di sekitar daerah tersebut dan tetap menjaga keunikan bangunan-bangunan tua dengan baik agar bisa memiliki daya tarik tersendiri serta sejarah-sejarahnya bangunan untuk dilestarikan. Terima kasih. Saya atas nama Muarli Pratama dengan NIM 2024033. Saran dan solusi saya untuk Kota Tua Heritage. Saran saya yaitu agar Kota Tua Heritage kedepannya bisa dijadikan tempat pariwisata. Tempat pariwisata dengan konsep bersejarah. Karena yang saya ketahui bahwa Kota Tua Heritage adalah hasil arsitektur dari tangan orang Belanda. Sehingga adanya dengan dibuatnya Kota Tua Heritage sebagai kota tempat pariwisata bersejarah akan menambah wawasan pengunjung yang datang ke Kota Tua Heritage tersebut. Solusi saya, dan apabila telah terwujud Kota Tua Heritage sebagai tempat pariwisata bersejarah, saya berharap pengunjung agar bisa memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya, melestarikan benda bersejarah agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun faktor manusianya sendiri. Tidak mencoret-coret benda peninggalan bersejarah, turut menjaga kebersihan dan kebutuhan. Wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah. Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku, menjaga kebersihan dan keindahan. Perlindungan terhadap peninggalan bersejarah seperti situs-situs atau benda bersejarah perlu dilakukan agar benda bersejarah merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Pelestarian dilakukan karena keberadaannya penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga barang-barang bersejarah tadi perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan sejarah Indonesia. Dan sehingga juga ketika kami berkunjung ke Kota Tua Heritage, kami menambah ilmu wawasan kami tentang hal-hal sejarah antara Indonesia dengan Belanda yang belum kita ketahui maupun yang sudah. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardion Dwi Marta Bayu dengan NIM 2024061 akan menjelaskan bagaimana manfaat dari Kota Tua menuju bangunan heritage. Ya, arsitektur dan kota tua di Indonesia saat ini banyak yang menderita sesak napas. Kenapa begitu? Karena bangunan-bangunan tua bernilai sejarah dihancurkan dan ruang-ruang terbuka disulap menjadi bangunan biasa. Padahal menghancurkan bangunan tua bersejarah sama halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali sejarah dan tradisi masa lalu. Dengan hilangnya bangunan tua bersejarah, lenyaplah pula bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah diciptakan suatu identitas tersendiri sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. Oleh karena itu, pengembangan bangunan bersejarah sangat dibutuhkan agar tetap bisa menjaga cagar budaya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Ya, aku ngambil contoh dari Kota Tua Ampana yang berada di Pulau Lombok untuk merumuskan konsep revitalisasi bangunan heritage Tua Ampenan sebagai kawasan heritage di Pulau Lombok, sehingga kawasan ini tetap memiliki nilai heritage yang diharapkan menjadi warisan budaya dan menjadi ciri khas dari kawasan ini. Isi sejumlah bangunan tua yang ada di Kota Ampenan ini dalam kondisi memprihatinkan, dan bila ingin tetap dipertahankan maka perlu segera ditempati. Bangunan Kota Mataram secara material pada umumnya menggunakan kayu dan batu bata. Kayu itu sebagai struktur rangka, baik rangka kayu maupun balok kolom, serta struktur batu bata berupa bearing wall. Sebagaimana struktur bangunan tua, maka harus dalam keadaan tidak lembab dan suhu yang sesuai. Hal ini hanya dapat terpenuhi jika bangunan tersebut tetap digunakan sebagaimana fungsi awalnya atau tidak terlantarkan. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya untuk menata kota. Namun, tanpa adanya dukungan dari penduduk di kawasan, penataan ini hanya bersifat fisik yang sementara. Sebaliknya, menurut penghuni, pemerintah tidak memberikan solusi untuk memperbaiki kawasan tersebut. Kota Tua Ampenan menjadi kota yang ditinggalkan dan dibiarkan tenggelam dalam
pusaran zaman. Kota Tua Ampanan memiliki potensi menjadi destinasi wisata sekaligus juga identitas kota. Namun untuk menuju ke arah itu diperlukan strategi destination yang branding yang terintegrasi dan menyeluruh. Transformasi hunian di Kota Tua Ampanan berdasarkan engineering heritage diarahkan untuk semaksimal mungkin menjadi kawasan sebagai kawasan yang berpenghuni dan beraktivitas. Kecantikan dan kekhasan bangunan-bangunan peninggalan masa lalu dapat dikelola maksimal dengan restorasi sebagaimana adanya. Usaha mengubah persepsi publik terhadap Kota Tua Ampanan Mataram sebagai tujuan wisata harus melibatkan keunikan dan perbedaan sebuah tempat ini dengan tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan. Oleh karena itu, upaya destination branding Kota Tua Ampanan memerlukan mencakup keseluruhan destinasi termasuk yang pertama value, people, governance, investment atau immigration, culture dan heritage. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.